Oke, baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sedang melaporkan langsung dari ruang Pustaka Loka dari Nusantara 4 Komplek Parlemen DPR RI. Dan sebentar lagi akan kita saksikan bersamaan adanya pertemuan antara kelompok aktivis perempuan dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Dan seperti yang kita ketahui bahwa acara kali ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April kemarin dan juga sebagai apresiasi dan juga ucapan terima kasih dari kelompok aktivis perempuan terhadap disahkannya atau diketuknya RUU TPKS menjadi Undang-Undang TPKS pada rapat paripurna 12 April yang lalu. Dan dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda bahwa saat ini para tamu undangan yang hadir memakai pakaian dari berbagai daerah di Nusantara yang menggambarkan kemajemukan dan juga keunikan dari masing-masing perempuan yang ada di Indonesia. Dan tentunya pemirsa tetap saksikan TVR Parlemen dan saksikan bagaimana euforia dari berlangsungnya acara kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Kami persilakan untuk masuk ke dalam ruangan, Ibu. Iya, Ibu Puan Maharani, selamat datang bersama jajarannya. Terima kasih banyak sudah hadir pagi ini. Lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk. Selamat pagi untuk ibu-ibu, kakak-kakak, dan teman-teman sekalian. Selamat datang untuk Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ibu Diah Pitaloka dari Komisi 8, dan Mbak Krisdayanti Lemos, dan juga ada Ibu Silviana Murni dari KPP RI ya.
Selamat datang untuk teman-teman semua dari jaringan masyarakat sipil dan dari teman-teman aktivis dari jaringan pembela korban ya. Nah, pagi ini kita akan merayakan semangat Ibu Kartini. Untuk sebagai awalnya kami persilakan Mbak Dia Pitaloka untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan kita cintai Mbak Puan Maharani, teman-teman aktivis perempuan di berbagai jaringan perempuan Indonesia. Hari ada Mbak Krisdayanti dari Parlemen, juga Silviana Murni dari DPD. Senang sekali, jadi waktu setelah pengesahan RUU TPKS, saya mendapatkan banyak sekali kiriman pesan, bisa nggak Mbak kita ketemu Mbak Puan mau say thank you Mbak. Nah jadi saya sampaikan ke Mbak Puan dan kebetulan Ibu senang sekali menyambut keinginan bertemu ini. Ya sekaligus kita memperingati Hari Kartini, Hari Perjuangan Perempuan Indonesia. Kalau dibilang RUU TPKS itu hadiah, mungkin yang pasnya perjuangan perempuan itulah hadiah Kartini. Yang luar biasa dijalani oleh seluruh perempuan Indonesia di tanah air. Di desa-desa sampai pendekatan lobi-lobi di tingkatan elit di gedung DPR juga di pemerintah. Kerja keras yang luar biasa, dan luar biasanya lagi kita punya ketua DPR perempuan yang mengetukkan palu keputusannya. Jadi waktu Mbak Puan ketuk palu kita semua kaget, speechless ya, speechless nggak tahu bicara apa, seperti mimpi kalau saya rasanya. Dan semoga hari ini, kedatangan kita hari ini bertemu dengan Ibu Puan bisa mempererat sisterhood kita, kebersamaan kita, dan tentu juga masih banyak agenda-agenda kerja untuk kaum perempuan Indonesia di depan. Terima kasih, semoga acaranya akan ya memperkuat solidaritas kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia Pitaloka. Kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Jalaswari Pramowardani, Deputi 5 Polhukam dari Kantor Staf Presiden. Kami persilakan Mbak Dani. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Puan Maharani, izinkan saya memanggil seperti yang kawan-kawan lainnya Mbak Puan. Yang saya hormati anggota Dewan yang terhormat, kemudian kawan-kawan kementerian lembaga yang juga hadir, lembaga negara seperti Komnas Perempuan, dan tentu saja kawan-kawan sahabat saya jaringan pembela korban kekerasan seksual. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dua hal Mbak Puan, bahwa hari ini pertemuan ini adalah bukti konkret bahwa sisterhood itu nyata adanya. Karena kita berkumpul dari berbagai sektor, dari berbagai kalangan, hari ini adalah tidak lain untuk sama-sama merayakan kemenangan, bukan hanya kemenangan perempuan, tapi ini sebetulnya undang-undang ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan yang mengetuk palunya adalah Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Yang kedua, saya rasa hal ini akan bisa menjadikan model ke depannya, karena kolaborasi antara pemerintah, DPR, masyarakat sipil, media itu betul-betul konkret dalam menyampaikan maupun bersama-sama memperjuangkan tentang RUU ini. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah legacy dari bukan saja pemerintah tapi juga kawan-kawan DPR dan masyarakat sipil serta media, karena ini adalah undang-undang yang menjadi babonnya
kawan-kawan perempuan, anak dan para korban kekerasan seksual. Yang kedua, Mbak Puan, saya rasa kami hanya ingin menegaskan dengan kehadiran di sini bahwa Mbak Puan dan kawan-kawan Dewan tidak sendiri. Kami di sini mendukung dan ikut menguatkan bahwa tugas-tugas berat untuk menggolkan undang-undang terutama yang terkait dengan perempuan, anak dan kelompok-kelompok rentan lainnya adalah tugas bersama. Kalau saya bicara satu rumpun, mungkin pekerjaan rumah kita ke depan adalah undang-undang PPRT dan KUHP. Karena ini di KUHP ada soal perkosaan dan lain-lain yang juga terkait dengan undang-undang yang baru diketuk. Mungkin itu saja Mbak Puan dan kawan-kawan anggota Dewan yang terhormat, kawan-kawan masyarakat sipil dan kementerian lembaga. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dari kawan-kawan DPR dan terutama terus terang Mbak Puan, saya surprise seperti yang disampaikan oleh Mbak Diah Pitaloka bahwa sebetulnya ketika Mbak Puan mengetuk palu itu sebetulnya saya jadi teringat yang luput dari kita semua. Sebetulnya kan ada pemandangan fraksi-fraksi tetapi Mbak Puan langsung mengetuk dengan sangat berani dan saya rasa itu adalah bagian strategi perempuan, bagian dari seni untuk memimpin, untuk memutuskan yang saya rasa tidak mudah dihadapi oleh Mbak Puan karena kultur patriarki dan kemudian penolakan-penolakan di dalam. Kami memahami itu Mbak Puan dan karenanya kami hadir di sini untuk menguatkan dan juga ikut mendukung Mbak Puan dan kawan-kawan di DPR lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jaleswari Pramowardhani. Kita juga ingin menyambut ada Ibu Andi dan Ibu Mariana dari Komnas Perempuan tadi ya, belum disebut. Mungkin berdiri kali ya biar Bu Puannya tahu. Oke, terima kasih. Ya, jadi sudah datang. Nah, mungkin Ibu Puan saya perkenalkan beberapa ya, Ibu Puan sedikit nggak apa-apa ya, biar teman-temannya dipanggil sedikit. Ada Mbak Feni Siregar dari Forum Pengadaan Layanan, Mbak Feni. Ada Lucy Pelo dari Maluku. Ada Ika Agustina. Rena dari Kalena Mitra. Ada Ibu Ina Irawati dari Dian Mutiara dari Malang. Ada Valentina Sagala, aktivis perempuan dari Jakarta. Ada Vanda Puspitasari dari GMNI. Ada Susi Handayani dari Pupa Bengkulu. Ada Teh Saadah dari WCC Mawar Balkis dari Cirebon. Ada Karisanti Saudi, sudah datang? Dari MAPI UI, dari generasi muda ini Mbak Puan. Ada Rina Prasarani dari HWDI, sudah datang? Ya, ini dari aktivis disabilitas. Ada Yolanda dari Cakrawikara. Ada Maidina datang tidak? Ya, dari ICJR. Ada Ibu Imbanisniasi, survivor dari korban kekerasan seksual ini Bu. Ada Mbak Shanti Ayu, aktivis perempuan. Ada Farhan Putra, pendamping dari kelompok disabilitas. Ada Mika Firawati dari Koalisi Perempuan Indonesia. Dan ada Nasya Ayudianti Ramadhani dari Hope Helps Network Indonesia dari kampus UI, ya, dari anak muda. Dan juga ada teman-teman dari jaringan pembela korban, ada Mbak Anis, Mbak Yunianti, Mbak Nurher, Mbak Misi, mungkin berdiri kali silakan ya, biar Ibu Puan tahu juga. Mbak Dini ya, siapa lagi nih? Aku nggak hafal soalnya nggak dikasih contekannya, maaf ya. Mbak Wahida ya, ada Mbak Wahida juga di belakang. Nah, kami juga dari Jaringan Gabungan Masyarakat Sipil sangat berterima kasih ke Mbak Diah Pitaloka nih Mbak Puan, karena Mbak Diah dan Mbak Rike Pitaloka dan Mbak Ami ya dulu ya, adalah penggagas awal draft pertama RUU PKS. Jadi mohon dicatat juga di sejarah, gitu. Mereka ini yang sangat gigih ya di periode sebelumnya memasukkan draft kita ini sehingga dia bisa masuk. Oke, kita lanjutkan teman-teman jaringan masyarakat sipil karena waktunya sangat terbatas. Kita berikan ke teman-teman dari daerah, ada Kak Ina Irawati dari FPL, lalu kemudian Lucia Pelu dari Maluku dan Susi Handayani dari Bengkulu. Silakan, Kak Ina mau duluan. Mic-nya ada ya Mas-mas, minta tolong, terima kasih ya. Di tengah. Ya. Oke. Terima kasih, iya. Terima kasih kami ucapkan
Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Puan, kemudian juga teman-teman di parlemen sehingga Undang-Undang TPKS ini akhirnya disahkan pada tanggal 12 kemarin. Itu hal yang sangat apresiasi karena itu sudah menjadi kebutuhan kami di daerah. Jadi WCC Dian Mutiara itu adalah lembaga pengada layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Meskipun di Malang kita juga menerima rujukan beberapa kasus yang itu juga misalkan dari Komnas Perempuan atau lembaga pengada layanan yang lain. Kekerasan seksual ini sudah sangat meningkat secara baik jumlah maupun variannya. Tidak hanya virus yang berkembang variannya, tetapi kemudian juga jenis KS-nya bertambah gitu. Sehingga ketika ini beragam menjadi tidak terpenuhi dari normatif yang ada dalam undang-undang yang ada. Banyak kekerasan seksual yang itu kemudian korbannya terabaikan, bahkan tidak mendapatkan pemulihan. Meskipun sampai adanya dana DAK, ini juga tidak mudah terakses oleh penyintasnya. Termasuk juga untuk keluarga, keamanan keluarga ini juga menjadi hal yang sangat krusial. Ketika masyarakat pun juga tidak serta-merta mengulurkan tangannya. Yang ada justru korban incest misalkan ibu dan anak memilih untuk kos, keluar dari rumah. Untuk menyelamatkan kejiwaan anaknya, itu menjadi hal yang sangat kita pikirkan. Kemudian rantai berikutnya adalah ruang aman di sekolah. Itu di Malang itu juga relatif cukup rawan ya, mohon maaf. Jadi mulai SD kemarin juga ada kasus yang itu seorang guru, kemudian juga korbannya kelas 3 sampai kelas 5 sudah dapat putusan. Terus kemudian di SMK pun kita juga hal yang seperti itu juga gitu, sampai satu hari kita juga sampai mengeluarkan 3 orang guru. Kemudian juga yang sangat rawan lagi teman-teman di tingkat universitas. Nah, ini yang kita pikirkan bagaimana keamanan korban gitu ya. Ketika katakanlah tidak sampai pada ranah litigasi. Tidak mudahnya untuk mengumpulkan alat bukti ketika mau masuk pada ranah litigasi. Sementara ancaman bahkan mereka diburu oleh pihak kampus itu terjadi. Kalau kita mengandalkan LPSK itu kan harus ada LP-nya. Sementara keamanan teman-teman mahasiswa ini yang secara relasi kuasa sangat rentan, itu yang kita perlu dukungan. Sehingga adanya hak korban di sana diatur, terus kemudian bagaimana juga untuk pemulihannya itu menjadi catatan tersendiri yang kita apresiasi pada Undang-Undang TPKS ini sendiri. Dan ketika ini bergerak, meskipun kami dari lembaga layanan yang tidak semuanya berlatar belakang pendidikan hukum, kita mengupayakan bagaimana kebutuhan di tingkat lokal itu masuk pada substansinya. Sehingga ruang kita untuk memberikan masukan pada tim substansi itu menjadi hal yang penting dan kami mengapresiasi pada teman-teman substansi yang itu mendengarkan kebutuhan kami. Jadi meskipun di antara lelah kita estafet melakukan pendampingan, kita bisanya di malam hari untuk masuk dalam tim substansi itu. Jadi kita menyampaikan misalkan pemaksaan perkawinan itu di Jawa Timur pun juga terjadi. Jadi di usia katakanlah SD, MI itu sudah terjadi pernikahan, kemudian pada saat mereka sudah menstruasi diinjeksi dengan kontrasepsi supaya tidak hamil. Ini kan sudah rangkaian KS-nya berantai. Termasuk juga dia diminta untuk trisam sama si suami gitu. Jadi rentetan-rentetan ini kan minimal alat bukti. Jadi bagaimana kita menyuarakan ketika ini penting dibutuhkan, bagaimana ini masuk dalam litigasi, bagaimana negara hadir di sini. Dan ketika substansi itu sudah masuk, kita sangat bersyukur sekali, tinggal bagaimana implementasinya. Pemantauannya menjadi penting, sehingga ketika pemantauan itu sudah masuk unsur yang ada dalam Undang-Undang TPKS ini, kita sangat mengapresiasi itu. Dan bagaimana juga kita bisa berkontribusi lebih lanjut ketika misalkan dibutuhkan PP yang segera terwujud. Sementara itu Ibu Puan, terima kasih. Silakan Kak Lucy dari Maluku. Ibu Puan, terkasih, selamat jumpa, senang sekali ibu-ibu sekalian. Saya tidak menyapa satu persatu, tapi tidak menghilangkan rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Ibu, saya berdiri di sini mewakili perempuan Maluku. Kalau mau merunut sejarah perjuangan untuk undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual ini, sebetulnya untuk Maluku, akarnya itu ada menjawab kerusuhan Maluku pada tahun 1999, yang itu banyak sekali BKO yang masuk dan kemudian ada banyak kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak bisa diproses karena
unsur KUHP-nya tidak terpenuhi. Korbannya sampai sekarang kita bisa membayangkan bagaimana pemulihannya tidak pernah dari negara. Itu, dan karena itu kami dan beberapa kasus setelah konflik itu, Komnas Perempuan masuk memberdayakan, menguatkan kami perempuan Maluku, dan sejak saya kira 2005 sampai 2010 itu masa-masa di mana kami gelisah karena begitu banyak kasus, bukan hanya perkosaan yang sejarahnya adalah kerusuhan, tetapi juga kasus-kasus yang terjadi pada perempuan adat yang oleh karena posisi mereka yang lemah tidak bisa berontak terhadap tokoh-tokoh adatnya, tidak bisa berontak terhadap patriarki yang kuat di sana. Apalagi perempuan-perempuan adat itu adanya di pulau-pulau yang jauh, ada juga pulau yang dekat seperti Pulau Seram, tapi posisi mereka itu ada di gunung yang sulit dijangkau, tidak ada infrastruktur jalan yang bisa menjangkau mereka. Dan mereka, kita bisa membayangkan mereka hanya diam dengan situasi korban mereka gitu. Dan karena itu kami senang sekali ketika teman-teman di Jakarta mulai menggerakkan perjuangan untuk adanya RUU PKS ya sejak itu. 2010-2015 itu 2015 Maluku mulai bergerak bersama dengan kawan-kawan mampu dan Komnas waktu itu, dan lebih kuat lagi ke sini ketika JMS merangkul kami, teman-teman jaringan masyarakat sipil di Jakarta merangkul kami, dan kami ikut menggerakkan ibu-ibu di desa-desa, di gunung-gunung, di pulau-pulau yang kami sempat temui untuk memberikan dukungan. Anak-anak muda Maluku ikut bergerak, suara milenial Maluku mereka ikut bergerak, mereka bikin petisi begitu banyak, mengumpulkan pendapat dari masyarakat atau khususnya perempuan Maluku untuk mendukung RUU TPKS ini, dan kami serahkan kepada Komnas Perempuan ketika itu. Jadi memang RUU ini, undang-undang ini hadir adalah perjuangan kami semua mulai dari daerah. Memang kami tidak munculkan suara kami langsung di sini, tetapi ada kawan-kawan yang mewakili kami. Dan ketika Palu diketok ibu, ketika saya sendiri pun menangis waktu itu. Anak saya bilang, ngapain juga nangis kayak gini? Saya bilang, ini untuk kamu, masa depan kamu. Ketika dia lihat Ibu Puan menangis, kok Ibu Puan kayak menangis? Ya iya. Saya sendiri pun ketika melihat itu saya merasakan getaran yang kuat yang ibu alami ketika harus mengetok palu itu, dan itu sebuah kegembiraan yang luar biasa, sebuah kemenangan yang memang harus kita rayakan. Kami di daerah merayakan itu dengan berdiskusi. Dan ada papan kembang bunga juga, ucapan selamat yang sempat kami sampaikan ke sini. Terima kasih Mbak Kade juga waktu ada menyampaikan apresiasi kepada kami juga. Terima kasih sekali. Dan mewakili perempuan-perempuan yang ada di pulau-pulau Ibu. Satu perempuan yang korban pemerkosaan oleh tokoh adat di kampungnya di Pulau Nusa Laut, sekarang ini sebetulnya menunggu. Saya yang membantu dia untuk membuat pengaduan ke Polres, tetapi kasusnya tidak bisa ditangani secara hukum karena KUHP tidak bisa. Sekarang ini dia menunggu. Sebetulnya kami berharap perkosaan itu bisa kuat di situ, tetapi memang tidak. Sehingga kami menitipkan Ibu untuk RUU KUHP, kalau bisa perkosaan itu dikuatkan di situ sehingga korban yang menunggu itu bisa mendapatkan haknya. Sedikit kegembiraan karena eksploitasi seksual masuk, Ibu ya, dan kami mungkin bisa memproses dengan pasal itu. Tetapi akan lebih baik kalau hukum acaranya lebih diperkuat di RKUHP nanti. Jadi benar-benar Maluku membutuhkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, dan atas nama semua perempuan-perempuan Maluku yang ada di pulau-pulau yang jauh, yang menjaga NKRI ini dari tengah-tengah laut di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain, saya menyampaikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi kepada Ibu Puan dan ibu-ibu semua di DPR RI yang telah menghadirkan undang-undang ini buat masyarakat, terutama perempuan Maluku dan Indonesia. Terima kasih. Kak Susi, silakan. Saya Susi Handayani, saya dari Bengkulu, Yayasan PUPA, Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Senang sekali bisa hadir di sini dan sangat terharu menjadi bagian dari gerakan advokasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dan ini kalau saya merasa bahwa ini undang-undang yang lahir memang dari pengalamannya korban. Jadi dari tahun 2010
FPL dan Komnas Perempuan sebenarnya mendokumentasikan pengalaman para korban kekerasan seksual. Aduh, saya jadi nangis. Dari pengalaman itu sebenarnya tergambar banyak sekali celah yang belum termenuhi untuk memenuhi hak-hak korban, hak keadilan, hak kebenaran, dan hak pemulihannya. Undang-undang ini juga sebenarnya jadi kayak benang merah, Mbak Puan. Karena saya ingat pada tahun 2016 saya dan Bay waktu itu bersama Komnas Perempuan dan FPL itu menyerahkan draft naskah akademik pertama RUU PKS waktu itu kepada Ibu Mega. Ya, pada Ibu Mega waktu itu diserahkan. Karena kami waktu itu FPL dan Komnas melihat bahwa dari celah legislatif lah mungkin ini bisa dititipkan untuk diperjuangkan gitu loh. Jadi pada saat itu ada Bay juga, Bay nggak hadir di sini, jadi kita menyerahkan kepada Ibu Megawati. Kemudian dia kan berproses ya Bu Diah juga ada di situ, bagaimana misalnya penolakan gitu. Tapi di momen 2016 juga kalau nggak salah, ketika itu ada kasus Yuyun yang itu terjadi di Bengkulu. Pada saat itu mulai menggerakkan Presiden sampai mengeluarkan surpres pada saat itu ya Bu, untuk mencoba membahas kembali, karena pada saat itu kan maju mundur gitu. Dan akhirnya pada tahun 2020 terlihat sudah ada agak sinarnya gitu. Kemudian 2021 dibahas dan di 2022 diketok palu oleh Ibu. Dan saya melihat ada benang merahnya adalah Ibu Mega adalah keturunan Bengkulu, kemudian Ibu Puan adalah keturunan Bengkulu, Yuyun yang korban itu juga adalah anak Bengkulu gitu. Jadi itu menurut saya ketika Ibu Puan mengetuk palu itu, saya tuh langsung menangis bahwa mungkin banyak Yuyun yang lain, tapi ada benang merahnya bahwa ini kasus perkosaan itu terjadi di Bengkulu, kemudian didorong oleh anak-anak Bengkulu. Walaupun saya nggak menapiskan yang lain ya, tapi dalam pikiran saya mendapatkan pengalaman memperjuangkan ini tuh itu yang membuat saya haru biru. Walaupun saya percaya bahwa kita semua tuh bergerak dengan kapasitas masing-masing, bergerak untuk bersama-sama membuat perubahan, dan ini adalah buktinya. Tinggal kita memang memastikan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini memang bisa terimplementasi dengan baik. Kemarin kami bersama Mbak Palen dan teman-teman juga mendiskusikan ada banyak PR yang harus dikawal. Jadi PR-nya ini yang mungkin lebih berat gitu ya Mbak Palen. PR-nya ini yang lebih berat, dan berharap bahwa kita semua yang hadir di sini memang tetap berangkulan untuk menyelesaikan PR itu satu persatu demi mewujudkan keadilan pemulihan pada korban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman dari FPL dan Jaringan Masyarakat Sipil. Kami persilakan sekarang untuk Ibu Selviana Murni dari KPPRI untuk memberikan tanggapan dan sambutannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Puan. Saya mewakili Ibu Diah dari KPPRI katanya Bu. Karena KPPRI itu adalah Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia yang terdiri dari para anggota parlemen baik DPR RI maupun DPD RI. Saya sangat memberi apresiasi Ibu, kami dari KPPRI ya sudah melakukan beberapa hal. Tapi yang kami sangat terharu ketika Ibu mengetuk itu, saya lihat Ibu Puan ini, Mbak Puan ini bukan orang yang suka main drama ya. Apa adanya, to the point, sampai nangis gitu. Artinya ini sesuatu betul buat kami ya Allah ya Tuhan gitu ya. Betul kata tadi ibu-ibu yang menyampaikan dari masyarakat Madani bahwa Ibu tuh dengan hati, dengan jiwa yang luar biasa. Saya jadi teringat Mbak Puan, sebuah pepatah Latin atau adagium Latin yang menyampaikan begini, fortiter in re, suaviter in modo. Tegas dalam prinsip, tetapi luas ketika menerapkannya. Jadi bagaimanapun emotional intelligence-nya Mbak Puan itu muncul. Tapi logical mathematic intelligence-nya juga muncul. Ketika Ibu mengatakan, no way, this is ours. Tok, langsung luar biasa. Kita beri aplaus untuk Mbak Puan yang luar biasa. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah memang boleh dibilang 2 kamar, tapi 1 kamar lah ya sebenarnya. Kami juga diminta, kebetulan saya Ketua Komite 3 DPD RI, diminta juga memberikan masukan. Bahkan bukan hanya sekedar masukan, kami juga mengundang Komnas Perempuan, Ibu Andi,
yang selalu sibuk kemana-mana tapi tetap mengirimkan Mbak Amiknya. Kemudian bahkan terakhir Ibu dengan Ibu Bintang, kami mengundang Lions Club Internasional Bu. Saya bilang kita tidak boleh berhenti mentang-mentang pada tanggal 12 April Mbak Puan sudah mengetok, kita stop, tidak. Ini justru langkah awal. Mari kita kawal implementasi dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Mari tidak berhenti sampai di sini. Jadi bahkan Fellow Lions yang dari internasional itu yang usia organisasinya udah 104 tahun itu mengatakan bahwa yes, jadi kita punya gerakan. Bahkan saya mensinergikan Mbak Puan, mensinergikan antara program 5-nya yang namanya vision, disabilitas, diabetes, kemudian environment, kemudian ada feed the hunger maupun pediatric cancer. Saya coba sinkronize, ada semuanya. Memang ada yang protes. Bu Silvi, itu kan kekerasan perempuan, tindak pidana kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga ada loh katanya. Begitu Bu, saya bilang iya semuanya sudah ada aturan-aturan hukumnya. Kalaupun tidak ada di sini, ada di undang-undang lainnya. Nah jadi saya menyampaikan bahwa KPPRI, selaku Ibu Diah Pitaloka ini Bu orang yang paling bijak Bu, Ibu tepat sekali menunjuk beliau Bu. Saya bukan apa Bu, beliau orangnya wise, tenang, tapi agak mirip tok gitu Bu. Jadi betul-betul Mbak Diah ini selaku ketua presidium kami berlima. Jadi kita presidium dari berbagai anggota parlemen termasuk DPD. Nah ini kami terus nggak berhenti, betul ya Mbak Diah? Selesai ini sampai dikatakan Bu Silvi kita langsung action. Iya, kata kuncinya selain stop kekerasan terhadap seksual, tindak pidana seksual, tetapi juga kawal implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Rumah aman itu penting sekali. Karena saya dari Dapil DKI Bu, boleh ya menyampaikan bahwa P2TP2A hampir di seluruh provinsi itu tidak struktural, tapi di DKI struktural Bu. Eselonnya eselon 3 dan juga ada alokasi anggarannya. Dia menjadi kanal-kanal untuk laporan-laporan. Saya bermitra dengan kepala dinasnya yang kebetulan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga sangat concern dengan ini dan beliau mengatakan kalau nanti ketemu Mbak Puan salam ya, pokoknya DKI insya Allah akan terus mengawal undang-undang ini. Sekali lagi rumah aman, kanal-kanal laporan itu harus kita perbanyak. Dan saya kemarin Bu mengundang juga penyintas. Saya terharu sekali, ternyata dia sudah memendam dia sudah sejak umur 6 tahun Bu. Dan oleh orang terdekat di rumahnya. Bahkan 3 di antara saudaranya juga oleh orang yang sama. Sekarang beliau ini suka saya bawa kemana-mana juga untuk menyampaikan bagaimana perasaan seorang penyintas. Saat ini beliau menjadi aktivis perempuan yang selalu menyuarakan. Speak up, bicaralah, jangan diam. Begitu. Bukan saatnya kita diam. Biar semua menjadi perhatian untuk kita semua. Sekali lagi betul-betul sekarang zaman era digital. Laporan melalui digital kemudian kita tanggapi juga baik yang secara fisik mau luring mau daring itu harus kita terima. Karena saatnya lah Mbak Puan sudah mengetok palu, genderang sudah disampaikan sehingga semua harus bergerak. Mbak Puan sekali lagi terima kasih. Saya sangat terharu dan saya bangga dengan Mbak Puan. Billahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin jelang Lebaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Silvana Murni. Berikutnya Ibu Kanti Wejanis dari KPPI. Kami persilakan. Selamat pagi Mbak Puan, apa kabar? Perkenalkan, saya Kanti. Selamat pagi juga kepada kawan-kawan yang saya hormati. Saya mewakili Kaukus Perempuan Politik Indonesia sebagai Ketua Presidium. Kami pimpinan kolektif, ada berlima. Ada saya, ada Rahayu Saraswati, ada Mbak Hindun Anissa, ada Mbak Irma Caniago, dan ada satu lagi, tiba-tiba lupa. Ada 5 ya sama saya. Oke, lupa.
Oke baik, saya sangat senang sekali tentunya mengapresiasi Mbak Puan atas pengesahan Undang-Undang TPKS ini. Walaupun jalannya sangat terjal, tapi saya percaya sekali bahwa undang-undang ini akan disahkan di waktu kepemimpinan Mbak Puan, dan Mbak Puan memang memprioritaskan ini karena kita tahu bahwa ini adalah masa sidang terakhir ya di periode persidangan 4 ini. Dan saya begitu membaca undang-undang ini, yang saya sangat lega itu adalah menguatkan mengenai pencegahan. Karena terus terang saya yakin di sini banyak penyintas, termasuk saya ketika masih kecil. Saya dan kawan-kawan ketika kami sudah beranjak lebih dewasa ketika usia kuliah, di suatu perbincangan kami semua tiba-tiba terbuka. Kami mengalami pelecehan baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu. Saya pernah mengalami dari guru saya waktu SD, ada 2 guru yang melakukan itu. Jadi kebawa emosi nih. Tadi setiap cerita dari teman-teman itu saya merasa relate ya. Karena kita semua pernah mengalami, dan saya senang sekali ada pencegahan. Karena ketika sudah terjadi, itu traumanya seumur hidup. Seumur hidup. Dan pencegahan ini sangat penting karena kalau kita menggunakan KUHP, pembuktiannya itu harus ada di tubuh dulu. Masa harus terjadi dulu pada tubuh kita, baru ada tindakan, kan harusnya sebelum. Kita tidak mau generasi muda gitu, anak-anak kita mengalami hal yang serupa gitu. Dan saya selalu katakan kepada kawan-kawan gerakan perempuan bahwa untuk membebaskan atau melawan penindasan terhadap perempuan ini harus dilakukan secara inklusi. Kita tidak bisa hanya di dalam lingkaran kita saja. Ada Ibu Magda juga, Ibu Magda, Mbak Dia, Mbak Krisdayanti, Ibu Waida, Bu Silviana. Jadi harus dilakukan secara inklusi, dan kita saatnya kalau ada pencegahan ini kita harus memberikan pendidikan mengenai pencegahan, mengenai kekerasan seksual. Kami anak-anak, saya waktu itu mengalami kira-kira usia 7-8 tahun gitu. Kira-kira guru saya ngajak saya ke UKS, orang yang saya anggap, saya percaya sama dia, wali kelas saya, begitu. Dan karena saya nggak nyaman, saya ceritakan ke ibu saya. Sampai akhirnya saya dipindahin sekolah gitu. Ternyata di sekolah yang baru juga lagi mengalami lagi. Karena saya mungkin karena tubuh saya bongsor ya dari kecil gitu ya. Jadi entahlah apa, tapi tuh balik lagi kenapa saya nyalain diri saya, kan harusnya enggak ya. Jadi kita harus memulai pendidikan di sekolah itu harus ada gitu. Tadi juga apalagi kayak kawan-kawan yang difabel ya, yang misalnya yang autism gitu, kan mereka juga kurang mendapatkan perhatian dari hal itu. Dan kita harus bersama-sama dengan juga kaum laki-laki maupun dari kalangan manapun, karena tadi cerita ketika itu yang mengalami pelecehan seksual tidak hanya perempuan, anak-anak itu laki-laki juga sangat rentan, banyak sekali ceritanya. Itu kami bercerita mungkin ada 10 orang di meja itu, semuanya mengalami, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi tadi menyambung Ibu Silviana, memang harus kita kawal implementasinya, dan kami juga menanti disahkannya revisi KUHP agar lebih melindungi korban. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Kanti Janis dari KPPI. Berikutnya kami persilakan Mbak Nini Rahayu dari Jaringan Pembela Korban. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan yang selalu kita doakan selalu sehat walafiat, Ibu Puan Maharani, Bu Dia, Mbak Krisdayanti, Bu Silvi dari DPD RI, Mbak Jaleswari, Mbak Andi dari Komnas Perempuan, dan seluruh jaringan masyarakat sipil yang hadir pada hari ini. Ibu Puan, perkenankan saya memperkenalkan kawan-kawan dari Jaringan Pembela Hak Perempuan.
Ini perhimpunan sebetulnya masyarakat sipil yang bergabung, kurang lebih sekarang anggotanya ada lembaga, ada individu, ada 1.600 lebih. Dan ini memang terbentuk begitu saja karena antusias mendorong RUU ini sebagai RUU tindak pidana kekerasan seksual. Di sini ada Mbak Anis dari Migran Care, ada Mbak Misi dari Kapal Perempuan, lalu ada Mbak Vivi dari Mahardika, ada Mbak Erna dari Sapa, ada Mbak Wahida si ungu, lalu ada Mbak Kustia dari NU LKNU, kemudian ada Mbak Sri Nurhairawati dari Yayasan Sukma, lalu ada Mbak Budi perempuan, ada Bu Mahda dari Sapa Institute, dan ada Mbak Yunianti Huzaifah, aktivis perempuan pembela HAM, dan beliau ini Purna Bakti Komnas Perempuan. Mbak Sri Nurhairawati ini Purna Bakti Komnas Perempuan. Mbak Mahda Purna Bakti Komnas Perempuan. Lalu ada Mbak Silvana dari GIP, dari beliau juga aktivis perempuan dan Purna Bakti aktivis perempuan. Beliau pendeta. Dan ada Mbak Ririn, ini aktivis perempuan, dan saya sendiri. Ada yang belum disebut nggak? Oh, Mbak Dede dari Jiwa Sehat, ya Allah kok kelewat. Dari HWDI, Mbak Dede bisa berdiri? Bu Maulani, Masya Allah, Bu Maulani. Bu Maulani dari Himpunan Wanita Disabilitas. Mbak Dedenya mana? Nah, Mbak Dedenya di ujung dari Perhimpunan Jiwa Sehat. Dan saya sendiri, saya Nini Rahayu dari Jalastoria, saya juga mewakili dari Maju Perempuan Indonesia, dan sekarang saya juga Purna Bakti ya dari Komnas Perempuan, nanti lupa disebut, saya disemprot sama Mbak Andi, Ketua Komnas Perempuan. Pertama-tama Ibu Puan, kami harus menyampaikan beribu terima kasih. Pada tanggal 12 itu sesungguhnya kami ingin lari dan memeluk Ibu. Sungguh. Tetesan air mata itu narasi yang luar biasa. Bukan hanya kami yang hadir, kawan-kawan kami, ribuan kawan-kawan kami, termasuk para perempuan korban, para penyintas, itu WhatsApp dan lain sebagainya. Kamu mesti temui Ibu katanya. Itu yang luar biasa. Jadi saya kira tetesan air mata itu bukan sesuatu yang kata Bu Silvi, Bu Puan bukan orang yang drama, sangat kuat sekali gitu. Jadi bagi kami itu seperti menggerakkan tubuh kita semua bahwa undang-undang ini memang sudah sangat dinantikan oleh kita semua. Perjuangan panjang yang tadi diceritakan Mbak Susi dan kawan-kawan itu adalah fakta yang juga kami alami. Nah, pada saat Ibu Puan mengetuk palu yang tadi disinggung oleh Mbak Jaleswari, setelah proses itu Bu, malamnya saya mencoba mencari apakah pernah ada satu model pengambilan keputusan sebelum pandangan fraksi? Ibu ternyata nggak ada. Jadi itu menurut saya bukan hanya satu kekuatan, tapi Ibu telah melakukan proses-proses politik yang sangat luar biasa. Karena kita tahu fraksi-fraksi yang pada akhirnya setuju pun itu juga melalui liku-liku. Dan kita bersyukur sehingga pada saat pengesahan itu adalah situasinya sangat kondusif. Dan saya orang Jawa bilang doprok ya. Kita itu berangkulan doprok, udah nggak tahu ngomong apa lagi. Kalau misalnya itu tadi diawali dengan pandangan fraksi, mungkin tidak sekondusif itu. Jadi sekali lagi ini strategi yang luar biasa. Saya nggak tahu, mudah-mudahan ini bagian dari barokah ya, barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Ibu di akhir 2021 Kongres Ulama Perempuan Indonesia dan lintas agama membuat doa bersama. Itu ribuan Bu yang hadir melakukan istighosah kubro untuk mendoakan agar RUU ini segera disahkan. Oleh karena itu kerja Ibu luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bagian dari amal jariah Ibu Puan dan kawan-kawan DPR RI dan juga DPD RI. Yang kedua, kami harus menyampaikan terima kasih lagi nih Bu. Kami seperti anggota DPR Bu selama seminggu itu karena kami dikasih ruangan untuk ngelesot. Betul Bu, ini yang saya sampai, jadi tahu rasanya nih ya. Jadi kami bisa beristirahat di situ, menyiapkan bahan-bahan di situ,
Bahkan teman-teman penjaga itu sampai kenal sama kita gitu, saking mudahnya kami diberi kemudahan untuk masuk ya. Dan atas fasilitas itu kami juga ingin sekali menyampaikan terima kasih. Ke depan barangkali Ibu, kerja kolaboratif inilah yang disebut dengan partisipasi bermakna sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana usulan-usulan dari pemerintah, kemudian usulan dari DIM pemerintah dan DIM DPR RI begitu ya, yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, yang enggak ada menjadi ada, semua dalam pembahasan itu dilakukan dengan kondusif. Dan menurut saya itu adalah proses yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kalau tidak ada proses politik yang sebelumnya dilakukan oleh pimpinan DPR RI. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin menyampaikan banyak terima kasih. Nah ke depan Ibu tentu kerja kolaboratif seperti ini mudah-mudahan bisa terjalin. Kami senang kalau mendapatkan tangan terbuka dan mendapatkan saluran karena hanya itu yang kami bisa lakukan gitu ya. Dan teman-teman yang selama ini merasa kesulitan dan lain sebagainya, jadi merasa ada pegangan begitu. Sekali lagi terima kasih karena salah satu peran dan tugas DPR RI adalah fungsi pengawasan dan penganggaran. Masih minta tolong lagi Bu kami. Undang-undang ini masih memberikan mandat 10 PP dan per PP dan Perpres ya. Kalau ini tidak disegerakan di 2022 atau maksimal 2023, maka undang-undang ini implementasinya barangkali baru kita rasakan 2026. Itu artinya saya khawatir masyarakat sudah sangat menunggu. Oleh karena itu dalam konteks pengawasan, dalam konteks penganggaran, mudah-mudahan dibantu untuk mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menganggarkan agar saudara-saudara kami yang di daerah, yang di pusat, yang selama ini sudah sangat menunggu implementasi undang-undang ini bisa disegerakan. Yang tidak kalah penting adalah karena Ibu juga memimpin seluruh komisi ya, mendorong untuk terlaksananya pendidikan kritis Ibu. Pendidikan kritis ini mohon dititipkan kalau bertemu dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena kita tahu berbagai bentuk implikasi dari diskriminasi gender ini luar biasa implikasinya, kekerasan seksual hanya salah satu. Oleh karena itu kami titip sekali kepada Kementerian Pendidikan, mudah-mudahan bisa bersinergi, ya pendidikan kritis ini termasuk pada Kementerian Agama, apalagi kita dihadapkan pada isu-isu intoleran Ibu. Jadi ini memang kerja berat, kita tahu bahwa untuk satu nusa, satu bangsa butuh kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu dan mohon maaf kalau misalnya dari kita semua masyarakat sipil yang berhimpun di dalam selama advokasi RUU ini karena kerja kita masih ke depan panjang, kalau ada salah kata, salah ucap atau salah gerak tubuh kami, biasa Bu kadang-kadang gayanya berlebihan Bu, seperti pada saat disahkan semua langsung gini gitu. Ya saya nggak tahu, saya sampai bilang ini nanti kalau kena kode etik, pas pembahasan juga begitu. Bang Willy Mbak Dia kita wah teriak gitu. Jadi sampai ini nanti kalau di pengadilan kita kena contempt of court. Sekali lagi mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Ibu sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Nini. Mbak Puan, satu lagi ya Mbak Puan. Jadi baru setelah ini kita dengar dari Mbak Puan ya. Saya persilakan ke Valentina Segala untuk menutup dari Jaringan Masyarakat Sipil. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan untuk kita semua. Ibu Puan Maharani yang kami cintai dan kami hormati, kami sayangi. Ini pertemuan kesekian. Mungkin beberapa teman dari daerah berusaha sekali Bu Puan ingin bertemu dengan Bu Puan. Saya ingat pada waktu itu 12 Januari Bu Puan sudah bertemu dengan masyarakat sipil juga dengan aktivis perempuan dan menyatakan komitmen yang sangat besar bahwa Bu Puan akan memperjuangkan undang-undang ini betul-betul, dan Mbak Puan mengatakan
saya ingin menjaga semuanya agar hati-hati, substansinya terbaik bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Terima kasih Mbak Puan, karena saya mengingat, jadi Bu Silvi betul sekali, bukan hanya Mbak Puan bukan pemain drama, tapi kalau bicara dan berkomitmen sungguh-sungguh nyata. Dari 12 April Mbak Puan di depan semua aktivis perempuan, pada waktu itu juga ada Komnas Perempuan, Mbak Puan mengatakan akan sungguh-sungguh memperjuangkan undang-undang ini, dan itu betul-betul terima kasih Mbak Puan. Mbak Puan, ini ada banyak sekali teman-teman dari daerah yang luar biasa semuanya menyampaikan perjuangan panjang ini Mbak Puan, dari 2010 awalnya FPL dengan Komnas Perempuan yang membuat naskah, kemudian menyerahkannya dulu Mbak Diah Pitaloka dan teman-teman pada waktu itu Mbak Puan, mereka berjuang mati-matian. Ini memang undang-undang yang meski di akhirnya sangat ceria dengan juga tangis Mbak Puan. Saya waktu Mbak Puan menangis, saya cuma mengingat perjuangan panjang itu Mbak Puan. Tangis Mbak Puan itu mengingatkan saya pada Susi, pada Ina, pada Lucy, dan banyak lagi yang banyak dari kami juga adalah korban penyintas yang panjang sekali perjalanannya. Mbak Diah juga, Mbak Puan, penuh air mata juga sebetulnya, meskipun tadi Bu Silvi bilang kalau di depan kelihatan wise ya Bu ya, tapi mendengarkan banyak korban berkisah pada Mbak Diah itu juga pasti hatinya ikut terbawa, sampai kadang-kadang kalau sudah selesai ketemu tuh aduh sedih banget ya gitu, kita harus mati-matian nih memperjuangkan ini gitu. Jadi Mbak Puan, saya meyakini betul bahwa semua kerja ini juga ada kerja-kerja politik di belakang yang saya yakini betul, dan mungkin teman-teman juga meyakini Mbak Puan sangat-sangat berkontribusi untuk itu. Ada hal yang tidak bisa kami lihat tentu di layar TV ya Mbak Puan ya, tidak bisa kami lihat di mana-mana, tapi kami yakin dan percaya pada saat bertemu dengan Mbak Puan. Dan saya ingat betul Mbak Puan juga sejak menjadi Menteri dulu di Kemenko PMK, komitmen Mbak Puan itu sangat besar sebetulnya terhadap undang-undang ini, tapi memang dinamika politiknya tidak memungkinkan pada waktu itu. Tapi saya ingat betul komitmennya, menanyakan hasil rapat selalu itu Pak Deputi yang sekarang sudah jadi Dubes itu selalu bilang, ini Bu Puan mau tahu loh ini semuanya gitu, isi bagaimana perkembangannya hari demi hari. Namun pada waktu itu belum bisa ya Mbak Puan. Jadi saya tahu betul bahwa di hati Mbak Puan undang-undang ini bukan hanya pada April kemarin dan Maret kemarin. Saya tahu betul undang-undang ini ada di hati Mbak Puan sejak lama, seperti juga teman-teman dari daerah yang menyampaikan tersebut. Jadi Mbak Puan terima kasih, kami mohon untuk Mbak Puan juga mengawal implementasi undang-undang ini, karena DPR juga punya, tadi disampaikan oleh Bu Nini, punya fungsi juga budgeting dan legislasi. Ada 93 pasal Mbak Puan, ada satu pasal yang menarik Mbak Puan, ini kemarin sempat naik turun tapi akhirnya jadi, yaitu pemerintah pusat akan melaporkan Mbak Puan pelaksanaan dari undang-undang ini selama dalam jangka waktu 3 tahun sejak diundangkan kepada DPR, khususnya Badan Legislasi. Kita bisa tepuk tangan semua karena pada waktu itu ya Bu Jalaswari ini betul-betul diminta oleh teman-teman DPR, karena teman-teman DPR ingin Mbak Puan agar mengawal betul undang-undang ini untuk kepentingan korban perempuan dan anak. Terima kasih Mbak Puan, sehat semua, juga untuk semua teman-teman semua. Terima kasih untuk perjuangan panjang dari FPL dan Komnas Perempuan 2006 pada waktu itu juga Mbak Puan, Mbak Diah Pitaloka dan semua yang sudah berjuang untuk undang-undang ini untuk kita semua, untuk semua perempuan dan anak-anak Indonesia yang terus menjaga NKRI untuk selama-lamanya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Puan. Terima kasih Valen. Ya teman-teman, mohon maaf sekali Ibu Puan ada jadwal harus pergi dari ruangan ini setelah ini, jadi kita mohon maaf sekali untuk teman-teman yang belum bisa bicara karena semuanya pingin bicara juga kayaknya ya gitu. Jadi mungkin nanti lain waktu Mbak Puan dan Mbak Diah ya bisa atur lagi, ada diskusi lagi ke depannya. Kami persilakan Mbak Puan Maharani untuk menanggapi dari sebagai penutup acara kita. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Hari Kartini.
harusnya pertemuan ini kita laksanakan kemarin. Namun karena ada kendala teknis jadi kita pada pagi ini untuk supaya semuanya kondusif. Kemudian yang saya juga dengar ibu-ibu yang datang dari luar kota, Ibu Dia melaporkan ini banyak teman-teman yang datang dari luar kota. Tadinya saya berpikir hari ini apakah mungkin dilaksanakan atau tidak. Wah, saya juga kepikiran kalau nggak bisa dilakukan pada pagi hari ini, apakah minggu depan. Saya berpikir masih ada nggak ya teman-teman yang dari luar kota. Ternyata alhamdulillah kita bisa laksanakan pada pagi hari ini. Sehingga kita masih sempat ketemu pada kesempatan yang baik ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu semua, rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dengan semangat mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini. Dan memang dari awal saya selalu mengatakan ini adalah kerja kita bersama, kita harus gotong royong, kita harus bisa solid, harus bisa bersatu. Perempuan harus dukung perempuan, perempuan harus bisa sama-sama. Perempuan itu harus gotong royong. Itu mungkin juga saya sampaikan waktu pertemuan di tanggal 12 Januari. Bagaimana kita mengawal, bagaimana kemudian kita menjalani pelaksanaan proses sampai RUU ini menjadi undang-undang dan lain sebagainya. Saya juga merasakan pasti banyak dinamika dan lika-likunya. Dan saya selalu mengatakan DPR itu harus terbuka. Namun yang ingin memberikan masukan pun harus bisa santun, ya nggak maunya aja. Kan Ibu sendiri merasakan kan bahwa seminggu jadi anggota DPR dinamikanya itu keras Bu. Nggak bisa yang kita mau itu bisa begitu otomatis itu bisa terlaksana. Di antara kami saja di internal DPR saja banyak dinamika. Jadi ini mungkin ibu-ibu, rekan-rekan, teman-teman semua itu akhirnya bisa memahami kalau kemudian dalam memperjuangkan satu undang-undang, satu permasalahan itu tidak seperti yang diperkirakan atau dilihat di luar. Di dalamnya itu juga kami itu penuh perjuangan. Ini menjadi dan namun komitmen, semangat dan dinamika itu adalah suatu perjuangan. Jadi kalau kita lakukan bersama-sama, saya meyakini pasti insya Allah tuh akan ada akhirnya. Dan saya selalu ditanya, kapan sih ini undang-undang ini akan RUU ini akan segera disahkan, apakah bulan ini? Saya selalu mengatakan, saya realistis, saya nggak selalu mengatakan secepat-cepatnya insya Allah akan segera dilaksanakan atau disahkan. Tapi saya nggak bisa janji 1 bulan karena ya itu mungkin tadi Mbak Valen juga bilang ada hal yang nggak bisa disampaikan. Namun ya begitulah kenyataannya. Jadi ya kan maunya cepet. Saya juga mau cepet gitu kan. Tapi ya begitu kondisinya. Yang penting kan ini bisa terus diperjuangkan, tetap diproses sampai akhirnya alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama undang-undang ini bisa kemudian disahkan. Ini saya cerita bukan hanya terkait dengan undang-undang ini tapi umum yang terjadi di sini. Jadi kalau sepertinya DPR ini lambat tidak mau bekerja untuk rakyat, bukan itu sebenarnya. Ada hal yang memang harus terus diperjuangkan dan saya selalu mengatakan hati-hati. Masukan dari elemen masyarakat, terus kepentingan dari masyarakat. Jadi jangan sampai mau buru-buru tapi kemudian nggak bermanfaat gitu kan. Karena salah satu contohnya adalah undang-undang ini adalah intinya adalah pencegahan, mitigasi walaupun ujungnya adalah perlindungan. Namun kalau kita nggak tahu dari ya penyintas, kita nggak tahu dari kepentingan yang ada di lapangan, nantinya itu pemikiran yang ada di dalam dan di luar itu nggak cocok gitu loh. Jadi saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah dengan semangat mengawal ini dalam 1 minggu. Mudah-mudahan implementasi dari undang-undang ini ke depan ini akan bermanfaat bukan hanya untuk perempuan dan anak tapi untuk Indonesia. Dan ini adalah hadiah bukan hanya untuk perempuan-perempuan Indonesia tapi juga untuk Indonesia. Makanya saya mengatakan wah ini hadiah yang luar biasa menjelang Hari Kartini dan kemarin juga kita merayakan Hari Kartini walaupun kemudian kita undur 1 hari. Saya tetap meyakini bahwa apa yang menjadi cita-cita dari Raden Ajeng Kartini itu harusnya itu bukan cita-cita yang
terbersit waktu zaman dulu, harusnya ini udah lebih revolusioner di zaman sekarang gitu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini itu adalah bagaimana pemikirannya itu jauh ke depan, dan seperti yang kita lakukan adalah untuk ke depan lagi. Jadi perjuangan ini bukan untuk sekarang, tapi justru untuk anak cucu kita ke depan, perempuan-perempuan Indonesia, anak-anak Indonesia yang nantinya ikut merasakan dari hasil kerja kita semua. Saya nggak mau menyatakan bahwa ini Mbak Puan, ini kita, kerja kita semua, ini gotong royong kita semua. Saya hanya satu titik, alhamdulillah orang yang bisa ikut berperan. Tapi semuanya ini tentu saja karena kita semua. Kalau tanpa rekan-rekan, tanpa teman-teman dari DPR, DPD, juga seluruh rekan-rekan di luar DPR ini mungkin juga belum tentu bisa terjadi. Ini kan karena ini kepentingannya bukan buat saya, aku, tapi kita. Kita itu adalah perempuan-perempuan Indonesia. Dan pada kesempatan ini tentu saja saya tetap berharap meminta dukungan, bantuan dari ibu-ibu rekan-rekan semua. Jikalau di kedepannya ini bukan hanya undang-undang TPKS saja, ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang lainnya, bukan hanya khusus perempuan dan anak, tapi undang-undang yang terkait dengan Indonesia, masa depan Indonesia. Saya tetap membuka diri, saya meminta masukan dan dukungannya. Kita harus bisa menjaga Indonesia ini seutuhnya untuk kita semua. Karena tanpa kita, saya meyakini bahwa nggak akan ada masa depan Indonesia. Tanpa perempuan itu nggak akan ada Indonesia yang seutuhnya. Dan kalau orang bicara tentang bagaimana Mbak posisinya dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu menurut saya bukan bahwa kita itu harus sama dengan laki-laki, tapi kita diberikan peluang yang sama. Karena kita punya kodrat sebagai perempuan, sebagai ibu, ya yang nggak dimiliki oleh laki-laki gitu. Kita alhamdulillah kita bisa, insya Allah bisa hamil, bisa menyusui, bisa ngurus anak dan lain-lain sebagainya. Namun peluang ini yang sampai hari ini mungkin yang harus kita tetap perjuangkan, bahwa kita mampu, kita bisa, perempuan itu bisa bersama-sama dengan teman-teman yang laki-laki untuk berjuang bersama-sama dalam membangun bangsa Indonesia. Dan RUU TPKS ini salah satu hal yang konkret yang kita lakukan, bahwa kalau perempuan itu bersatu, perempuan itu tetap menyuarakan, tadi kan speak up gitu kan, speak up bukan hanya karena kita korban, tapi karena kita mampu gitu. Saya yakin bahwa ke depan ini kita akan bisa membangun Indonesia yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan saya juga waktu paripurna, yaitu juga saya juga nggak tahu juga ya kok bisa emosional gitu. Saya udah lihat ibu-ibu di atas seperti itu kan, ini harus gimana ya gitu kan. Saya mikirnya nih, jangan sampai kok momentum yang ditunggu-tunggu ini kok kayaknya basi gitu loh, kayak cuman titik udah terus diem gitu. Saya juga deg-degan kok nggak ada, tapi begitu setuju wah gitu, teriak wah saya sedang banget gitu. Artinya nih kerja kita semua, gotong royong kita semua itu memang nanti lah gitu, kita tunggu-tunggu gitu. Dan ya waktu kemudian saya selesai paripurna, saya sempat foto-foto dengan teman-teman di dalam ruang paripurna, tapi saya nggak mendengar bahwa ditunggu oleh ibu-ibu dan teman-teman semua gitu. Jadi saya langsung kerja lagi gitu, maksudnya ada acara lain. Kemudian dia WA, Mbak tadinya teman-teman, Ibu Bintang WA, tadinya teman-teman mau nungguin Mbak Puan, wah saya nggak terinfo gitu kan. Terus di mana sekarang? Katanya udah bubar. Ya alhamdulillah. Iya makanya karena nggak boleh berkerumun katanya, ada Satgas Covid. Oh ya udah. Jadi kapan bisa ketemu ya, terus ada momentum 21 April, ya sudah sekalian aja saya bilang gitu. Dan saya juga pada kesempatan ini terima kasih kiriman bunganya cantik-cantik semua. Saya sampai surprise, terharu banget begitu lihat, wah kok ada yang ngirimin bunga banyak, dan bunganya itu bentuknya kayak perempuan banget lah, bunga ros gitu kan, mawar gitu. Itu makanya sampai saya lihat semuanya.
Dan saya apresiasi tentu saja ini bukan bunganya tapi bahwa bentuk dari rasa kita sama-sama merasa bersama lah dalam memperjuangkan suatu hal yang sangat penting buat kita. Dan saya sangat apresiasi bahwa kita sama-sama bisa memperjuangkan satu hal yang insya Allah ini akan bermanfaat dan dicatat oleh sejarah bahwa di tahun 2022 perempuan-perempuan Indonesia itu bisa bersatu dalam memperjuangkan kepentingan masa depan untuk perempuan Indonesia dan anak-anak Indonesia ke depannya. Saya meyakini kok bahwa ini akan ada manfaatnya, kalau nggak buat kita pasti buat anak cucu kita. Dan saya juga minta tetap semangat untuk mengawal aturan turunannya ini. Karena sekarang bolanya udah di pemerintah, bukan ada di DPR, tapi tentu saja dalam fungsi pengawasannya DPR akan tetap mengawal ini melalui komisi dan balek. Tapi saya minta ibu-ibu, teman-teman semua ini ya ikut bisa tetap mengawal. Jangan sampai ini berlarut-larut, jadi di depannya aja semangat, tapi kok di sesudahnya itu nggak terlalu bersemangat karena implementasi dari peraturan turunan inilah yang akan sangat berperan dari implementasi yang ada di lapangan. Dan saya minta juga kita tetap mengawal teman-teman yang ada di lapangan untuk ya tetap menyuarakan bahwa sekarang udah ada undang-undang ini. Jadi yang punya niat-niat jahat, kamu tahu nggak sih bahwa kamu tuh sekarang udah nggak bisa bebas seperti dulu lah, nggak bisa semena-mena lah begitu. Mungkin itu bisa menahan sedikit niat jahat yang ingin dilakukan. Dan ya itu kita tetap harus menyampaikan hal itu, juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa insya Allah ke depan itu ya pencegahan, mitigasi itu lebih penting dilakukan daripada kemudian nantinya kita melindungi jika sudah sudah ada korban, jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya juga menyampaikan terima kasih atas semangat, solidaritas dalam mengawal undang-undang ini, dan saya ke depan kita harus tetap bersilaturahmi, berkomunikasi. Saya minta ya ini kayak saya berharap DPR seperti itu dalam mengawal tuh kita terbuka, namun ya secara santun kita bisa berdiskusi, berdebat, memberikan masukannya. Jadi seolah DPR terlihat terbuka, namun kami juga masukannya itu memang konstruktif gitu loh. Jadi bukan cuma teriak-teriak aja, tapi memang niatnya itu adalah untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekali lagi selamat Hari Kartini, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan karena insya Allah tinggal 10 hari sudah akan menjelang hari Lebaran Idul Fitri, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Lebaran kali ini akan menjadi Lebaran yang lebih baik, lebih berkah, memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Puan. Oke, terima kasih banyak Ibu Puan Maharani untuk waktunya pada hari ini. Sebelum kita mungkin mau foto sama-sama atau bagaimana, kami minta Mbak Lucy untuk membantu memberikan bunga untuk Ibu Puan dari kami semua untuk Ibu Puan pada hari ini. Ucapan terima kasih kami dan ucapan sayang dari kami semua. Silakan. Ya silakan Kak Susi sama Kak Ina, silakan kalau mau foto bareng mungkin sekarang. Silakan ya. Dari saya Olin Montero, untuk semua teman-teman terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ibu Diah Pitaloka, Mbak Krisdayanti Lemos, Ibu Silvana, terima kasih banyak. Sampai jumpa di diskusi berikut. Terima kasih.
Baik pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan berlangsungnya acara pertemuan antara kelompok aktivis perempuan dengan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Dan tadi juga kita saksikan bersama bahwa beberapa perwakilan dari kelompok aktivis perempuan menyampaikan suaranya terkait aspirasi dan juga rasa terima kasih kepada DPR RI, terkhususnya kepada Ibu Puan Maharani selaku perwakilan perempuan di parlemen yang telah membantu menyuarakan suara perempuan Indonesia melalui Undang-Undang TPKS. Dan tadi juga kita saksikan bersama dalam sambutannya Ibu Puan menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini, Undang-Undang TPKS merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia dan merupakan hasil kerja bersama setiap pihak. Dan juga tadi juga ditegaskan bahwa Undang-Undang TPKS ini bukan hanya untuk kepentingan di masa kini, namun juga diwariskan untuk kepentingan anak cucu kelak. Dan tadi di akhir kita saksikan bahwa ada penyerahan bunga dan juga ulos atau selendang kepada Ibu Puan sebagai rasa terima kasih dari kelompok aktivis perempuan kepada Ibu Puan Maharani. Dan terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saya Elisa Purba, salam untuk seluruh perempuan di Indonesia.